Bu Isabel, mari ikut dengan saya ya sekarang. Ada yang ingin saya tunjukkan kepada Bu Isabel. Apa ya itu? Mari Bu Isabel, ikut saja dengan saya. Pak, Mama pergi dulu ya, Pak. Iya, Ma. Raja, kamu ikut dengan saya ya? Ada yang ingin saya bicarakan dengan kamu. Baik, Pak Suryo. Pak, Putri ditinggal nih, Pak. Pak, tinggal kita berdua nih. Selamat datang di ruangan koleksi tas-tas saya. Wah, banyak sekali ya tasnya. Pasti mahal-mahal sekali ya tasnya, Bu. Itu tas limited edition itu kan? Ya ampun, Bu Bianca penyuka tas sekali ya, Bu. Ya, saya sering banget soalnya nemenin suami saya kunjungan ke luar negeri. Jadi, saya harus selalu pakai tas yang mahal dan mewah. Kamu tuh sendiri kan? Suami saya itu pejabat tertinggi di negara ini. Sekali lagi, di negara ini. Tahu Bu Bianca, gimana koleksi tas saya? Bagus-bagus banget kan? Iya Bu Bianca, bagus-bagus sekali loh tasnya. Kelihatan mewah-mewah banget loh tas-tasnya, Bu. Pasti kamu iri kan? Sama koleksi tas-tas saya. Secara kamu cuma istri dari pejabat tertinggi di tingkat kota. Pasti kamu nggak punya kan? Tas-tas yang mahal dan mewah kayak gini. Ya kan? Kasian sekali ya. Kasta rendahan kayak kamu pasti pengen banget kan punya tas mewah kayak gini. Tapi kamu nggak bisa karena kamu nggak mampu buat beli. Ya kan? Tenang aja, saya bakal berikan kamu satu tas yang ada di sini. Asalkan kamu mau tunduk sama saya. Istri-istri pejabat yang lain juga kayak gitu kok. Saya berikan mereka satu tas mewah dan mereka mau tunduk sama saya. Kamu gimana, Isabel? Kamu mau nggak buat tunduk sama saya? Maaf ya Bu Bianca, tapi seluruh koleksi tas yang ada di sini sebenarnya biasa saja, Bu. Koleksi tas punya saya itu jauh lebih mewah dan lebih mahal. Bu Bianca tahu tas yang saya bawa sekarang? Ini adalah tas langka buatan desainer terkenal yang berasal dari Paris pada tahun 1950. Dan bulu dari tas ini terbuat dari bulu beruang yang sudah punah 200 tahun yang lalu. Lucu sekali ya karangan kamu, Isabel. Kamu kira saya gampang dibodohin? Berarti Bu Bianca yang nggak tahu apa-apa tentang tas. Apa kamu bilang? Asisten? Iya, Nyonya Bianca. Coba kamu cari tahu tentang tas yang orang itu bawa. Baik, Nyonya Bianca. Nyonya Bianca? Nyonya Bianca pasti bakal kaget banget mendengar ini. Kenapa itu? Tas itu adalah tas langka buatan desainer terkenal asal Paris pada tahun 1950. Dan bulu dari tas itu terbuat dari bulu beruang yang sudah punah 200 tahun yang lalu. Dan Nyonya tahu harga tasnya berapa? Harga tasnya itu 300 triliun, Nyonya Bianca. Harga tas itu lebih mahal dari seluruh koleksi tas punya Nyonya Bianca saat ini. Sudah bisa dipastikan, Nyonya Bianca, kalau orang itu adalah sultan kaya raya. Bu Bianca, jangan hanya karena suami ibu jabatannya lebih tinggi daripada suami saya,
ibu bisa merendahkan saya seperti itu? Ingat ya Bu Bianca, yang punya jabatan itu suami ibu, bukan Bu Bianca. Keren sekali ya orang itu. Bisa-bisanya aku direndahkan kayak gini. Langsung saja ya kamu Isabel, akan aku tunjukkan taringku. Putri, lo kok bisa-bisanya sih nolak gue di acara pesta yang gue buat? Ya gue emang gak mau aja sama lo. Kenapa? Asal lo tahu ya Put, cewek-cewek itu pada ngantre buat mau sama gue. Karena gue itu adalah anak dari pejabat tertinggi di negara ini. Sekali lagi, di negara ini. Bisa-bisanya ya lo nolak gue waktu ini. Kenapa? Lo belum tahu gue sekaya apa. Lo belum tahu duit gue sebanyak apa. Sekarang gimana setelah ngeliat rumah gue? Lo pasti nyesel kan nolak gue waktu ini? Iya kan? Kok lo diem aja sih Put? Ngomong dong Put. Lo gak mau sama gue yang kaya raya dan anak dari pejabat tertinggi di negara ini. Sekali lagi, di negara ini. Enggak, sorry. Sombong banget ya lo. Lo ngomong kayak duit lo udah yang paling banyak aja ya di dunia ini. Cowok yang waktu ini siapa? Pacar lo? Oh, King. Ya, dia pacar gue. Pasti dia miskin kan? Kok mau sih sama dia? Seleranya rendahan banget ya. Kok kalau ngomong dijaga ya, Vin? King itu bukan orang kayak gitu, Vin. Gue ngomong kayak gini biar pikiran lo tuh tercerahkan. Biar lo tuh gak sama cowok miskin kayak dia. Mending lo sama gue aja, yang kaya dan anak dari pejabat tertinggi di negara ini. Sekali lagi, di negara ini. Gimana? Lo gak mau sama gue, yang kaya dan punya jabatan? Sorry ya, lo tuh bukan tipe gue. Bukan tipe lo. Iya, tipe gue itu bukan cowok yang sok kegantengan dan sok narsis kayak lo. Gue heran banget sih, kok cewek-cewek rela ngantre ya buat mau sama lo. Gue ngeliat lo aja ilfil banget, tau gak sih Vin? Apalagi pas lo ngomong, merinding banget. Apa lo bilang tadi? Tuh, udah narsis, bongol lagi. Gak jelas banget lo Vin. Bisa-bisanya ya lo ngomong kayak gitu ke gue. Lo lupa ya kalau lo sekarang ada di rumah gue. Jadi gue bisa bebas ngapain aja. Bisa diem gak sih lo, Vin? Sakit. Lo juga ya lo ternyata. Untung aja pacar gue selalu ngajarin gue bela diri. Pasar cemen. Nah, Ma, ayo kita pulang sekarang. Orang-orang di sini pada nggak bener, Nak. Bener, Ma. Ayo kita pulang sekarang, Ma. Sebisanya gue diginiin sama orang rendahan kayak dia. Dia lupa gue siapa? Dia itu anak dari pejabat tertinggi di negara ini. Sekali lagi, di negara ini. Apa saja lo ya, Put? Aku lagi kesel banget sekarang sama keluarga yang kemarin datang ke rumah ini. Sebisanya ya, orang itu ngerendahin aku, yang istri dari pejabat tertinggi di negara ini. Sekali lagi, di negara ini. Kenapa memangnya keluarga itu? Itu loh, si Isabel. Kemarin, saat aku menunjukkan seluruh koleksi tasku, dia tuh sombong banget. Dia ngaku-ngaku punya tas yang harganya lebih mahal dari seluruh koleksi tas punya aku. Palingan itu cuma tas palsu aja, Bianca. Keluarga itu tidak sekaya itu. Iya kan? Bisa-bisanya aku direndahkan dan dihina kayak gitu kemarin. Sombong banget ya keluarga itu. Tapi kenapa kamu bisa bilang kalau keluarga itu tidak sekaya itu? Karena mereka
adalah keluarga yang sok suci dan sok peduli dengan rakyat. Kemarin, aku secara tidak langsung menyuruh Raja untuk korupsi dana proyek perbaikan sekolah. Dan kamu tahu, respon dari orang itu bagaimana? Dia menolak mentah-mentah untuk mengkorupsi dana itu. Dan tahu apa yang dia bilang selanjutnya? Katanya dia ingin menambahkan dana itu dengan dana pribadinya dia. So suci sekali kan orang itu? Apa? Tambahin dana proyek dengan dana pribadinya dia? Benar-benar so suci sekali ya orang itu. Dia kira dengan dia seperti itu kita bakal suka sama mereka. Munafik sekali ya keluarga itu. Benar. Makanya aku benci sekali dengan orang seperti itu. Orang yang sok suci dan sok peduli dengan masyarakat. Kita nggak boleh diam aja. Kita harus segera singkirin orang kayak gitu. Karena nama baik pejabat yang lain bisa rusak gara-gara kepedulian dia sama masyarakat. Benar sekali, Bianca. Posisiku juga bisa terancam kalau orang itu makin disukain oleh rakyat. Kita harus pikirin matang-matang. Gimana rencana kita untuk menyingkirkan orang seperti itu? Mama kenapa, Ma? Enggak, Pak. Mama cuma kepikiran aja sama pertemuan keluarga kita kemarin dengan Pak Suryo. Kenapa emangnya, Ma? Mama punya perasaan yang gak enak aja sama keluarga itu, Pak. Papa juga, Ma. Papa juga ngerasain hal itu. Mama ngerasa kalau keluarga itu bakal kayak keluarganya Feli nanti, Pak. Iya, Ma. Apa semua pejabat itu kayak gitu ya? Papa itu shock banget loh waktu diajakin korupsi sama Pak Suryo. Kok korupsi? Iya, Ma. Tapi secara nggak langsung gitu Pak Suryo ngomongnya. Apa mungkin Pak Suryo bercanda ya? Atau Pak Suryo lagi ngetes aku sebagai pejabat? Kalau Mama ngerasa istrinya Pak Suryo itu sombong dan angkuh sekali, Pak. Dia tuh ngerasa kastanya itu yang paling tinggi di dunia ini. Ya udah, Pak. Intinya kita harus hati-hati sama keluarga itu. Kita jangan terlalu dekat sama keluarga itu. Ya, Ma.